Shalom. Nama Tuhan pada pagi ini kita boleh bersama berbakti di ujung tahun 2020 di minggu yang terakhir. Kita masih boleh beribadah, boleh bertemu dengan Tuhan secara khusus. Sekiranya pesan Tuhan pada pagi ini boleh akan menjadi berkat bagi kita, sehingga kita boleh selalu tunduk setia kepada Tuhan. Pada pagi ini kita akan berbicara tentang Immanuel. Dia mempunyai suatu arti yang luar biasa, yaitu beserta kita. Jadi beserta kita. Kalau dalam kitab Perjanjian Baru itu tertulis dua versi. Satu adalah bahasa Yunani, yang kedua adalah bahasa Ibrani. Jadi di dalam bahasa Ibraninya sama, ya, Immanuel. Dan kita perhatikan Alkitab mengartikan sendiri. Jadi kita sangat diberkati oleh Tuhan, di mana kita nggak berusaha mencari arti, tidak berusaha untuk mengembangkan arti, tapi Alkitab mengartikan sendiri. Allah mengartikan sendiri, gitu ya. Sehingga hamba-hamba Tuhan sangat hati-hati di dalam mengartikan, menginterpretasikan. Kalau lepas atau keluar dari Alkitab, bahayanya makin sesat. Yang jelas saat ini kita bisa memahami di mana Alkitab memberikan arti sendiri. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Luar biasa, ya. Allah menyertai kita. Tidak ada statement yang di luar sana yang mengatakan seperti ini. Allah menyertai kita. Kita akan melihat sebuah kesaksian, ya, kesaksian Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 38, di situ dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggal. Aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Bapak Ibu, Maria begitu luar biasa hatinya. Ya. Dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Ya. Sangat merendah, ya, sangat merendah di hadapan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Tidak sederhana berkata, aku ini hamba. Aku ini hamba. Tidak sederhana berkata itu. Ya. Kita perhatikan Allah menyertai Maria. Yang pertama, Maria hamil. Kita tak sama-sama tahu di dalam Alkitab yang tidak asing. Ya. Saudara kita Islam pun tahu. Ya. Kalau Maria hamil masih gadis, ya, masih perawan. Tradisi Yahudi yang ada hukum Allah dikatakan
Jangan berzina. Saya yakin kita semua tahu, ya, kalau ada perempuan hamil itu pastinya ada, ya, laki-laki. Ada laki-laki. Jangan berzina. Apabila ini dilanggar, maka hukumnya hanya mati. Pada saat Maria diberitahu oleh malaikat Tuhan, Maria berdalih, bagaimana mungkin, gitu ya? Bagaimana mungkin? Ini tradisi daripada manusia. Ini adalah kondisi manusia yang dikatakan kepada malaikat, bagaimana mungkin? Kenapa? Karena Maria memang belum bersuami. Belum bersuami. Dia akan berhadapan dengan hukum berzina seandainya tidak ada yang bertanggung jawab. Seandainya tidak ada orang yang bisa menikahi, dia akan dihukum rajam. Dia dihukum mati. Dan itu yang menjadi bayangan daripada Maria. Mana mungkin? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan begitu menyertai, ya, menyertai Maria. Tuhan memberikan, ya, kalau dalam Alkitab, benih Roh Kudus yang masuk di dalam rahim. Dia katakan itu benih Roh Kudus. Maka Maria berkata, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Luar biasa, ya. Dia mengatakan jadilah kehendakmu. Apa yang di depan mata jasmaninya, hukum raja. Apa yang ada di hadapannya adalah penghukuman mati. Apa yang di hadapannya adalah rajam yang harus mati. Tapi Maria berkata, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Hal yang tidak mudah mengatakan jadilah kehendakmu. Di saat masalah itu muncul, tidak ada kemampuan berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Artinya, aku ini hamba. Aku ini hamba. Yahudi sangat paham pada saat dia berani berkata, aku ini hamba. Yahudi sangat paham. Israel sangat paham pada saat berkata, aku ini hamba. Dengan secepatnya, ya, Yusuf dipakai untuk memelihara, ya, menyertai Maria. Yusuf dipakai dan dikenal Yusuf adalah manusia yang baik, manusia yang tulus, dipakai untuk menyertai Maria, ya, dipakai Tuhan. Saat itu kondisi masih tunangan, ya, masih tunangan. Maka dari itu arti tunangan itu adalah pernikahan kecil. Ya. Kalau melangkah kepada tunangan, kekristenan tidak gampang memutuskan. Untuk melangkah ke tunangan,
pada saat mau memutuskan sebuah hubungan harus bertemu dengan hamba Tuhan yang membimbing. Tidak semudah seperti pacaran. Kalau pacaran putus langsung. Ya, tapi kalau sudah melangkah kepada tunangan, kenapa? Karena itu adalah pernikahan kecil. Pernikahan kecil yang disaksikan oleh jemaat, menjadi wakil daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yusuf yang sudah menjadi tunangannya, dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia berusaha diam-diam memutuskan. Dia berusaha bagaimana supaya Maria tidak pada akhirnya dihukum rajam. Tetapi Tuhan datang ke dalam mimpinya. Malaikat datang ke dalam mimpinya. Dia berbicara untuk tidak ragu-ragu mengambil Maria menjadi istri. Untuk tidak ragu-ragu untuk mengambil istri Maria, dan saat itu juga Yusuf mengambil Maria menjadi istri. Dagingnya Tuhan begitu luar biasa, ya. Pada saat ya, Yesus Kristus yang disebut Immanuel, Allah menyertai. Immanuel, Allah menyertai. Allah menyertai. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Yusuf menikahi Maria itu juga gak sederhana. Kalau tahu bahwa Maria sudah hamil, ya, orang tuanya Yusuf ini juga akan memasalahkan. Mungkin juga tetangga-tetangganya akan memasalahkan. Tetapi Yusuf, dia bersedia untuk mengambil istri Maria. Saya hampir tidak bisa memahami, ya. Pada saat ada orang berpacaran, ternyata pacarnya hamil dengan orang lain, dan pacarnya ini bergulat untuk bisa berkata, ya aku mau menikah, ya aku mau bertanggung jawab. Padahal yang dalam kandungan itu adalah benih orang lain. Kalau sudah begitu, pengorbanan yang sangat luar biasa. Saya pernah tahu seorang pacarnya itu hamil dengan orang lain, dan dia mau bersedia untuk menikahi karena cintanya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yusuf jelas bahwa Tuhan yang suruh, sehingga Maria tertolong. Maria hamba Tuhan, Maria hamba Tuhan, abdi, budak. Jadi itulah paham daripada hamba. Pada saat dia berkata, aku adalah hamba Tuhan, aku hamba, aku adalah hamba Tuhan. Sekiranya apa yang Tuhan kerjakan, lakukan untukku, jadilah dalam kehendakmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat luar biasa kalau dia mengatakan aku adalah hamba.
di mana tradisinya itu Israel punya budak. Kalau tuannya baik luar biasa, tapi kalau tuannya jahat, wah, semau apa yang dilakukan oleh tuannya. Karena budak tidak bisa menjawab, tidak punya hak untuk menjawab. Apa yang dilakukan tuannya, mau dibunuh itu urusan tuannya, tidak ada hukum yang dapat menjerat. Kalau dia menjadi budak, kalau dia mau setia pada tuannya, maka telinganya ini harus ditindik. Ya. Kalau nindik, dilobangi itu dengan dijepitkan di daun pintu, itu dijepitkan di situ. Kalau dia setia, ya. Kalau dia mau tetap setia, nah itu budak. Jadi apa yang dilakukan tuannya, mau tak jual, mau tak cempedi, mau saya bunuh, itu hamba. Dan itulah yang disadari oleh Maria. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, jadilah kehendakmu. Jadilah apa yang Tuhan mau, jadilah dalam kehendakmu. Kita bisa melihat kesaksian daripada Maria. Dan kita adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kita semua adalah hamba Tuhan yang sudah ditebus dengan kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di depan kita ini ada gambar roti dan anggur yang menggambarkan, yang mengingatkan kematian Kristus di atas kayu salib yang menebus kehidupan kita untuk menjadi hamba, untuk menjadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu, ya, sebelumnya ada gerundel atau tidak, ya. Sebelum tanggal 27 ini ada gerundel enggak di tahun 20 ini? Ya. Ada ngomel enggak di mulut ini, ya, di tahun 20 ini? Saya tidak tahu apakah ada mulut kita yang berkata, Tuhan, mengapa Engkau memberikan aku pencobaan? Mengapa Tuhan aku ada banyak masalah? Mengapa Tuhan? Apakah kita berkata seperti itu di tahun 20? Apakah setiap permasalahan kita hadir kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu, aku hamba. Aku hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Desember ini sebelum 27 ada banyak hal, ya, yang menjadi permasalahan yang muncul terhadap diri saya. Satu hal, ya, satu permasalahan, satu hari, benar-benar satu hari. Bangun pagi, ada chatting, masalah. Saya sampai nunggu 1 jam persis, ya, gitu. 1 jam lebih, saya tunggu. Saya panggil, saya telepon, saya panggil, saya telepon. Ternyata nggak nyambung, gitu. Bapak Ibu Saudara yang gitu, 1 hari. Gitu. Wah, ya akhirnya Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Saya tidak tahu, kita semua manusia, ya. Semua kita manusia. Pastinya kalau berhadapan dengan masalah pada saat itu timbulnya, ya, pasti kalau nggak menangis, ngomel dulu, ya.
Kalau nggak ngomel dulu, ya, dulu, ya. Kalau nggak dulu, ya, pastinya nyalakan orang ABCD, ya. Kalau nggak nyalakan orang lain ABCD, ya, pastinya ya mulai klorak-klorok kesana sini, mukanya jadi muka ya asam. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita adalah hamba Tuhan yang sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Kita adalah hamba Tuhan. Saya berbicara sama Tuhan, Tuhan, aku Engkau panggil hamba Tuhan. Aku Engkau panggil hamba Tuhan. Di tubuh saya Tuhan berbicara, tenang, sedot, tenang, sabar, ya, tenang, sabar. Aku hamba. Karena Tuhan pada saat panggil saya, Tuhan Engkau mau apa? Jadi hambaku. Ya, aku mau. Jadi bukan dosen, bukan gembala, bukan, tapi hamba. Selebihnya Tuhan yang mau. Selebihnya adalah Tuhan yang mau. Tuhan mau apa? Jadilah kehendak-Mu. Ciri-ciri seorang hamba Tuhan: menempatkan diri sebagai hamba, bukan tuan. Menempatkan diri sebagai hamba, bukan tuan. Ya. Banyak di luar sana ya. Entah jemaat, entah majelis, entah pengurus gereja yang pada akhirnya menjadi tuan. Menjadi tuan di gereja itu. Pada saat saya pergi ke Korea, masuk pada satu gereja, kesaksiannya adalah dia bilang, "Pak, ini majelis Pak, jadi tukang parkir. Ini majelis Pak, dan kadang-kadang Pak dipisui sama jemaatnya, dipisui Pak, dimarahi, tapi dia diam, dia sabar, dia terus jaga mobil itu, terus dia pandu supaya mobil itu keluar dengan enak." Wah, luar biasa. Kenapa? Karena hamba. Menempatkan diri sebagai hamba, bukan tuan. Kalau tuan itu semaunya. Wah, luar biasa kalau di sini kita semua menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Menempatkan diri sebagai hamba, bukan tuan. Sehingga kita semua hanya melayani Tuhan. Kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua menjadi punya label, aku hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Semuanya menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Meletakkan diri dalam ketundukan total. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Ini yang selalu ada pada hidup kita. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Maka di dalam gereja ini, di rumah kita masing-masing ada damai,
ada sukacita. Di rumah kita masing-masing ada damai, ada sukacita. Dan disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Tapi kalau terjadi pertengkaran demi pertengkaran, kalau terjadi ada masalah demi masalah yang tidak diselesaikan, masalah ke masalah tidak diselesaikan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya berkata, itu berkat bisa tertunda. Kenapa? Pada saat kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, tetapi kita tidak menyelesaikan masalah-masalah dengan sesama kita, Tuhan hanya melihat kamu bohong, kamu menipu. Maka dari itu, jika ada hal-hal yang mengganjal, seperti yang saya katakan tadi, saya saksikan satu hari masalah itu muncul, puncaknya adalah kepanikan bagi saya. Pagi saya bicara, kita selesaikan dulu ini. Setelah itu dia berkata, oke, sekarang kita selesai perkara ini. Kemudian muncul lagi, kita selesaikan masalah ini. Selesai perkara. Saya tidak tahu, pribadi saya, kalau ada masalah tidak cepat diselesaikan, bisa-bisa murus saya. Saya bisa murus kalau nggak diselesaikan. Atau saya nggak bisa tidur kalau nggak diselesaikan. Maka saya selalu ingin menyelesaikan. Kalau tidak, saya bisa kepikiran yang luar biasa. Harus saya selesaikan. Saya pernah disalahpahami, kemudian saya telepon kembali, aku ingin ketemu. Malam itu juga saya ingin ketemu. Akhirnya saya coba klarifikasi, saya sampaikan apa yang ada dalam pikiranku, barulah saya tenang dan saya permisi. Tapi dia bilang, saya juga akan sampaikan pikiran saya. Oke, saya sampaikan. Setelah itu paham. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, meletakkan diri dalam ketundukan total pada Tuhan. Tidak peduli. Saya itu anak kecil pun saya minta maaf. Apalagi orang dewasa. Pernah ada satu, dia itu wabrak. Kemudian saya waktu itu masih SMS, saya bilang, kenapa sih waktu itu? Nah, kondisinya ternyata marah dia. Setelah itu saya ketemu pagi, saya datang pada dia. Sebelum saya ngomong, dia sudah pelora gitu ya. Dan saya bilang, saya minta maaf. Apa yang saya katakan kemarin. Dan sampai detik ini dia baiknya luar biasa. Dan dia tunduk luar biasa. Dan tidak marah pada kita. Ketundukan kita, kesetiaan kita, selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan ditunda, karena berkat Tuhan itu ingin disampaikan. Jangan ditunda di ujung Desember ini, di ujung tahun 2020 ini, selesaikan. Jangan ditunda, jangan ditunda, selesaikan. Karena Tuhan ingin memberkati. Karena ingin Tuhan melihat kita mengapa ini tunduk di hadapannya. Aku hamba Tuhan. Hamba Tuhan tunduk kepada Tuhan. Bukan tunduk dengan ego kita. Bukan tunduk dengan kemauan kita. Tapi tunduk kepada Tuhan. Saya bilang kepada teman-teman, tubuh ini sakit. Tubuh ini sakit. Saya bilang kepada dia, tubuh ini sakit. Kalau saya boleh menangis, saya menangis. Tapi saya bilang kepada dia, mulut saya memaafkan.
mulut saya mengampuni, hati saya mengampuni dengan tulus. Hati saya mengampuni, tapi mulut saya, tubuh saya ini sakit. Bapak Ibu Saudara, saya mengasihi dia dalam kondisi yang saat ini, kondisi yang menurut Tuhan bertindak. Saya merasa kasihan. Tuhan Immanuel yang sudah menyertai kita di tahun 2020. Saya tadi pagi, Tuhan terima kasih. Saya boleh masuk di minggu ujung Desember 2020. Luar biasa Tuhan. Apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita? Apa yang Tuhan ingin tunjukkan terhadap kita di tahun 2021? Kita boleh mengakhiri 2020 minggunya, di mana kita boleh ingat Tuhan menyertai kita di awal Januari sampai sekarang. Minggu depan kita ada ruang kesaksian. Gak apa-apa, saksikan. Ringkas ya. Nanti endingnya di mana lagi? Saksikan. Karena ruang kesaksian itu yang akan membangun iman kita semua. Akan membangun iman kita semua. Sekiranya di Desember ini kalau ada ganjalan sudah diselesaikan semua. Jangan dibiarkan ganjalan itu mengganjal kita. Harus diselesaikan, harus diselesaikan ganjalan-ganjalan. Jangan sampai menghalangi berkat di tahun 2021. Di tahun 2021, Immanuel bersukacitalah sebab dia Immanuel. Bersukacitalah sebab dia Immanuel. Kalau kita tidak menyelesaikan di tahun 2020, apa kita bisa bersukacita nanti? Apa kita bisa bersukacita kalau kita tidak selesaikan semua hidup kita, Tuhan kita? Permasalahan kita dengan dunia ini, permasalahan kita dengan sesama kita, permasalahan kita dengan hidup kita. Kalau nggak selesaikan, apa kita akan bersukacita? Jangan kita mengatakan bersukacitalah sebab dia Immanuel, tapi kita tidak mau menyelesaikan apa yang ada di tahun 2020. Sekiranya apa yang ada di depan kita akan meneguhkan hati kita untuk kita berstatement bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku sebagai hamba-Mu. Bukan hamba tubuh ini. Jangan sampai tubuh ini jadi tuan kita. Saya berkata, saya sakit tubuh ini, tapi tubuh ini tidak bisa menghalangi mulut saya untuk mengampuni. Tubuh saya yang sakit ini tidak bisa nyetop gerak tubuh saya untuk mengampuni, memaafkan, menyelesaikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk 2021. Hitungan jari, tinggal 4 hari ke depan. Selesai diri kita, selesai dengan orang lain, selesai dengan kondisi-kondisi yang saya kalau bicara dengan orang teologi, kamu
kamu tidak mau diselesaikan di tempat ini, maka di luar yang akan menghancurkan untuk menyelesaikan kamu. Di luar sana sakit, tapi lebih enak di dalam. Lebih enak kita sendiri mau menyelesaikan daripada kita diselesaikan dengan cara dan proses yang pada akhir tidak menguntungkan kita. Berkomitmenlah untuk menyelesaikan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah Israel, disembah Yakub, Tuhan yang hidup itu akan memberkati kita, karena Dia adalah Immanuel. Karena Dia Immanuel. Oh, luar biasa kalau kita mau, maka Tuhan menjaga kehidupan kita, keberadaan kita. Luar biasa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Bertobatlah, selesaikan itu. Pada pagi ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita di dalam peneguhan Tuhan kepada kita. Haleluya.